Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu, anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gravitasi bagian pertama. Ilmuwan yang mengungkapkan tentang hukum gravitasi yaitu Newton. Sebelum mengungkapkan konsep gravitasinya, Newton menyelidiki gerak-gerak benda angkasa seperti yang kalian lihat pada animasi gambar 1, yaitu gerakan bumi dan tata surya. Di antaranya yaitu gerakan bumi dan bulan, seperti yang kalian lihat pada gambar nomor 2 dan yang ada di sudut. Semua benda di alam semesta melakukan gaya tarik-menarik. Gaya gravitasi inilah yang membuat bulan tidak jatuh ke bumi atau bumi tidak jatuh ke bulan. Karena masing-masing dari benda tersebut mempunyai gravitasi. Gaya gravitasi ini juga yang mengakibatkan planet-planet berada tetap di sistem tata surya, meskipun planet-planet tersebut terus bergerak. Nah, seperti yang kalian lihat ya di gambar nomor 1, ini semua planet berputar mengelilingi matahari ya. Ini matahari, jadi semua planet berputar mengelilingi matahari. Ini tetap planet-planet ini pada porosnya walaupun dia terus bergerak. Planet-planet ini bergerak berputar pada porosnya dan berevolusi memutar matahari. Kalian lihat pada gambar 3, di situ ada suatu cerita di mana suatu ketika Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Hal inilah yang menginspirasi Newton membahas ide gravitasi yang selalu dipikirkan selama ini. Dari pengamatannya, Newton menyimpulkan bahwa F sebanding dengan massa 1 dan massa benda 2, dan F juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pernyataan ini disebut sebagai hukum gravitasi Newton. Secara matematis dituliskan F sebanding dengan massa benda 1, misalkan di sini bumi, dan massa benda 2 yaitu bulan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berdasarkan hukum gravitasi Newton di atas, telah dijelaskan bahwa gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda, misalkan M1 dan M2, yang selalu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sehingga persamaan gaya gravitasi dapat ditulis F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya tarik gravitasi kedua benda, satuannya Newton, M1 dan M2 sama dengan massa benda, satuannya kilogram, R sama dengan jarak antara kedua benda, satuannya meter, dan G sama dengan konstanta gravitasi umum, satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, di mana G ini sudah ketetapan yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermassa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg dan G-nya sudah ketetapan yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Pembahasannya, perhatikan gambar kejadian berikut. Ini ada bumi, di mana bumi memiliki massa M1 dan memiliki gaya tarik F12. Kemudian ini ada benda langit yang memiliki massa M2 dan memiliki gaya tarik F21, di mana antara bumi dan benda langit terpisah dengan jarak L12 yaitu sama dengan 1 kali 10 pangkat 7 meter. Menentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan benda langit yaitu F12 berdasarkan konsep gaya gravitasi dapat ditulis atau dapat menggunakan persamaan F12 dengan G M1 dikali M2 per
R12 kuadrat. F12 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11, M1-nya 6 kali 10 pangkat 24, M2-nya 5 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 7 dikuadratkan. Ini 10 pangkat 7 dari sini ya. Itu 1 kali 10 pangkat 7. Jadi yang kita ambil 10 pangkat 7-nya. F12 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini dikalikan. Ini dijumlahkan pangkatnya. Maka jadi 3 kali 10 pangkat 28 per 10 pangkat 14. Ini jadi 7 kali 2. F12 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Dan ini dibagi kan. Ini naik ke atas. Jadi 28 dikurangi 14. Jadi 3 kali 10 pangkat 14. F12 sama dengan 20,01 kali 10 pangkat 7 Newton. Jadi F12 20.010 Newton. Jadi besarnya gaya gravitasi benda langit terhadap bumi adalah 20.010 Newton dengan arah menuju pusat bumi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Benda P bermasa 1 kg berada pada jarak 6 meter dari benda R bermasa 4 kg. Benda S bermasa 2 kg berada di antara benda P dan R. Jika gaya gravitasi yang dirasakan benda S sama dengan 0, berapakah jarak antara P dan S? Pembahasannya kita perhatikan gambar kasus berikut. Di sini ada benda P dan benda R, di mana antara P dan R berjarak 6 meter. Nah, kita ambil pemisalan, jarak benda P ke S itu X, berarti jarak benda S ke R itu 6 min X. Nah, ini benda S ini mendapat tarikan dari benda P menjadi FSP, dan benda S juga mendapat tarikan dari SR, di mana gaya tarik Fs itu sama dengan 0. Menentukan jarak antara benda S ke benda P yang kita beri simbol RSP atau sama dengan X. Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa pada benda S tidak mengalami gaya gravitasi atau Fs-nya sama dengan 0. Sehingga benda S diam dan berlaku hukum 1 Newton. Dapat ditulis sigma F sama dengan 0. FSR ini ke kanan makanya positif ya. Kemudian dikurangi FSP ini ke kiri makanya negatif ya, sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas. FSR itu sama dengan G massa S kali massa R dibagi jarak antara SR dikuadratkan. Sama dengan FSP sama dengan G dikali massa S dikali massa P dibagi jarak dari S ke P dikuadratkan. Nah, ini bisa dicoret. Jadi tinggal MR per RS kuadrat MR per RSR kuadrat sama dengan MP per RSP kuadrat. MR yaitu 1 dibagi jarak dari R ke S itu dari sini 6 min X dikuadratkan. MP itu sama dengan 4 dibagi X dikuadratkan yang ini ya. Maka nah, untuk menghilangkan pangkat ini ya, kita semuanya dikuadratkan. 1 dikuadratkan itu tetap 1, 2 dikuadratkan tetap 4. Nah, maka ini tetap ditulis kembali. 6 min X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang ini pangkatnya bisa dicoret ya. 1 ini bisa dicoret, nah yang 2 ini ya. Maka ini kali silang. 1 dikali X berarti X, yang ini dikali silang. 2 dikali 6 min X. X sama dengan, ini 2 dikali 6, 12. 2 dikali min X jadi min 2X. Nah, yang X-nya digabungkan. X yang ini pindah ruas jadi positif. X plus 2X sama dengan 12. Jadi, 3X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 per 3, yaitu sama dengan 4 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermasa 40 kg dengan seorang siswi bermasa 30 kg yang berjarak 2 meter? Konstanta gravitasi umum sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11
Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Diketahui M1-nya sama dengan 40 kg, M2-nya sama dengan 30 kg, R-nya sama dengan 2 meter. G-nya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanyakan gaya gravitasi atau F. Kita coba menjawab. Nah, untuk menjawabnya gunakan persamaan F sama dengan G. M1 dikali M2 per R dikuadratkan. G-nya sudah ketetapan. 6,67 kali 10 pangkat 11 kali 40 dikali 30 dibagi 2 dikuadratkan yaitu 4. Jadi hasil perkalian 6,67 kali 10 pangkat 11 kali 40 kali 30 dibagi 4 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai hukum gravitasi Newton dan gaya gravitasi Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.